Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ini sungguh suatu yang membahagiakan bagi saya. Kita akan membahas mengenai tokoh besar di dalam sejarah Islam, yaitu seorang ulama yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Dia hidup di berpindah-pindah, tetapi beliau menghabiskan waktu yang cukup lama di ibu kota kerajaan Islam pada saat itu, yaitu kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad, ya. Namanya adalah Hujjatul Islam, itu julukannya, Hujjatul Islam. Kenapa disebut Hujjatul Islam? Karena kemampuan Imam Ghazali untuk berdebat dan mempertahankan akidah Islam, sehingga beliau disebut sebagai hujjah, ya, sebagai dalilnya Islam. Namanya sendiri adalah Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ini ulama yang luar biasa pengaruhnya di dalam sejarah Islam sejak abad ke-10 sampai sekarang. Kitab-kitabnya banyak dikaji di pondok-pondok pesantren tradisional, juga banyak dikaji di kampus-kampus modern, bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hampir semua umat Islam di seluruh pelosok dunia Islam mengenal nama ini. Saking terkenalnya sehingga Al-Ghazali ini namanya dipakai sebagai nama anak-anak keluarga muslim. Nama Ghazali itu banyak. Di ruangan ini ada yang namanya Ghazali? Enggak ada, ya? Agak aneh, di ruangan ini tidak ada yang namanya Al-Ghazali. Biasanya dimanapun saya ikut diskusi itu selalu ada satu dua itu namanya Ghazali. Sama dengan kalau di Sunda ada namanya Asep gitu. Di mana-mana ada Asep. Kalau di Jawa di mana-mana ada Bambang. Nah, nama Ghazali itu begitu populer, ya, begitu populer saking besarnya pengaruh tokoh ini. Tokoh ini juga banyak dikaji di dunia barat. Mungkin Imam Ghazali itu salah satu ulama Islam yang paling banyak diriset. Buku, artikel, tulisan mengenai Imam Ghazali itu ribuan. Karena riset dan kajian mengenai tokoh ini di dunia barat itu sudah ada sejak dari abad ke-18 sampai sekarang ini. Waktu saya kuliah di Amerika, salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah kajian mengenai Al-Ghazali. Dan
dosen saya sendiri, seorang perempuan Yahudi yang ahli mengenai tasawuf Islam dan tasawuf Yahudi, itu juga menulis mengenai Al-Ghazali dibandingkan dengan tasawuf atau ajaran-ajaran tasawuf di dalam agama Yahudi. Dan pengaruh Al-Ghazali terhadap tradisi mistik atau tasawuf di dalam dunia atau dalam agama Yahudi itu juga ada, ya. Meskipun mungkin tidak besar, tapi ada beberapa pengarang dan ulama Yahudi yang hidup pada abad 12 atau 13 Masehi itu yang dipengaruhi oleh kitabnya Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya. Jadi ini tokoh yang luar biasa besarnya, tidak terkira-kira. Sebegitu besarnya sehingga ada seorang ulama yang berkomentar. Komentarnya mungkin agak hiperbolik atau berlebihan, tetapi saya kira isinya benar. Komentarnya itu mengatakan begini, seandainya seluruh kitab-kitab dan buku-buku yang ada di dunia ini, di perpustakaan dunia ini, maksudnya di dunia Islam, ya, terbakar semua, termasuk Quran, hadis Quran. Ini pengandaian saja, ini pengandaian yang nggak mungkin terjadi. Tapi seandainya seluruh kitab di dunia Islam itu hilang semua, yang tersisa hanya kitab Ihya, maka kitab ini sudah cukup menjadi panduan orang Islam untuk hidup selama dunia akhirat. Saking pengaruhnya kitab Ihya begitu besar. Ada seorang ulama yang berkata, laulal Ihya lamatal ahya, ya, laulal Ihya lamatal ahya. Seandainya tidak ada kitab Ihya, orang-orang yang hidup ini mati semua. Laulal Ihya lamatal ihya, lamatal ahya, ya. Jadi kitab ini luar biasa, kitab Ihya ini pengaruhnya dalam dunia Islam. Menurut seorang sarjana Pakistan yang mengajar di Chicago dan menjadi gurunya Cak Nur, yaitu Profesor Fazlur Rahman, yang pernah ke Jakarta pada tahun 80-an. Dia menulis buku yang sudah klasik, pengantar tentang Islam, judulnya Islam, ya. Itu salah satu buku pengantar Islam yang luar biasa bagus sekali. Nah, Profesor Fazlur Rahman mengatakan bahwa setelah Al-Ghazali muncul, itu dunia Islam berbeda warnanya dan bentuknya. Artinya setelah ada orang satu ini, berubah itu peta, konstelasi dan corak dunia Islam, terutama dalam hal pemahaman mengenai agama Islam. Ini tentu semua komentar-komentar ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu begitu besarnya pengaruhnya dalam dunia Islam. Nah, sekarang itu pengantar tadi. Saya akan masuk ke tema pokok, yaitu bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang pengetahuan. Nah, sumber ceramah saya ini adalah kitab Ihya, sudah pasti. Kitab Ihya ini kitab yang banyak disalahpahami oleh banyak kalangan Islam juga, termasuk di kalangan Nahdliyin sendiri juga banyak disalahpahami. Padahal kitab ini paling banyak dikaji di kalangan pesantren-pesantren NU, tetapi pandangan mengenai Al-Ghazali di kalangan warga Nahdliyin sendiri itu juga kurang tepat mengenai Ihya dan mengenai Al-Ghazali, ya. Nah, ini saya akan berbicara mengenai pandangan Al-Ghazali mengenai pengetahuan. Saya disuruh bicara tentang
integrasi ilmu-ilmu atau integrasi pengetahuan, karena IAIN itu setelah menjadi UIN ya, itu ada problem, yaitu dualisme pengetahuan agama dan pengetahuan umum ya. Jadi saya akan berbicara mengenai soal bagaimana pandangan Al-Ghazali mengenai pengetahuan, dan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia akademis terutama di perguruan tinggi berbasis agama seperti IAIN, dan terutama IAIN yang berubah menjadi UIN ya, dimana ketika menjadi UIN itu kemudian ada dua jenis pengetahuan yang diajarkan, ada pengetahuan agama dan ada pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan umum ya. Nah baik, saya akan langsung membahas mengenai pandangan Al-Ghazali. Pertama tentang teori atau ajaran Al-Ghazali mengenai soal pengetahuan, bagaimana Al-Ghazali memandang pengetahuan. Yang kedua tentang bagaimana Al-Ghazali membagi jenis-jenis pengetahuan. Yang ketiga nanti saya akan membahas mengenai hubungan antara pengetahuan ini. Ini tema pokok yang akan saya bicarakan. Pertama tentang pengetahuan. Di dalam kitab Ihya ya, Al-Ghazali mengatakan bahwa al-ilm atau pengetahuan itu disebut sebagai ibadatul qalb. Jadi pengetahuan itu adalah ibadahnya rohani kita. Manusia itu punya dua jenis ibadah, ibadah lahir dan ibadah batin. Ibadah lahir sholat, puasa, haji dan seterusnya. Ibadah batin itu adalah ilmu atau mencari ilmu ya. Jadi pengetahuan itu dipandang oleh Al-Ghazali sebagai kegiatan batin yang itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena ilmu dan mencari ilmu itu disebut sebagai ibadatul qalb atau ibadah batin, maka konsekuensinya, akibatnya adalah sebelum kita beribadah kita harus bersuci dulu, karena ibadah tidak sah kalau kita tidak wudhu. Kita tidak sah sholat, atau sholat kita tidak sah kalau tidak berwudhu, bersuci ya. Itu kalau sholat lahir. Sholat batin itu juga sama, tidak sah kalau kita tidak bersuci. Nah apa itu bersucinya ibadah batin berupa pengetahuan dan mencari pengetahuan, menuntut pengetahuan itu? Berwudunya batin kita itu adalah membersihkan batin kita di dalam mencari ilmu dan menuntut pengetahuan itu dari pamrih-pamrih yang bersifat duniawi. Ini pandangan ini memang sangat radikal kalau ditempatkan, diletakkan dalam konteks modern. Karena sekarang ini di dalam dunia modern pengetahuan itu dituntut, dicari, dipelajari itu lebih banyak karena pamrih duniawinya. Sudah paham semua lah di sini kira-kira maknanya apa itu. Jadi pengetahuan itu dituntut karena pamrih duniawinya, karena kepengen dapat ijazah minimal itu ya. Nah ini membatalkan ibadah batin ini. Itu sama dengan kita sholat wudhunya batal karena kentut. Ketika orang mencari ilmu, kemudian ilmu dicari, dituntut dengan pamrih-pamrih yang semata-mata ya, saya tidak mengatakan bahwa pamrih duniawi itu bisa dihilangkan semua, tapi semata-mata atau pamrih duniawi begitu dominan ya,
Kita mencari ilmu, niat kita dan pamrih kita didominasi oleh pamrih yang sifatnya duniawi, maka itu membatalkan ibadatul qalbi kita, membatalkan ibadah rohani kita itu. Karena itu Al-Ghazali itu memiliki suatu kritik yang keras sekali. Beliau menciptakan istilah yang disebut dengan ulama usu', ya, itu istilah orisinal ciptaan dari Al-Ghazali. Jadi ulama usu' itu ulama yang jahat, ya, cendekiawan yang jahat, ya, evil intellectual, ya, intelektual yang jahat. Dalam definisi Al-Ghazali adalah orang yang mempunyai ilmu dan kemudian dengan ilmunya itu dia semata-mata ingin mencari pamrih duniawi. Pamrih duniawi itu dua dalam istilah Al-Ghazali, dalam ajaran Al-Ghazali. Pertama adalah pamrih duniawi berupa harta, yang kedua adalah posisi sosial, ya. Nah, ilmu yang atau pengetahuan yang diniatkan hanya untuk mencari dua hal ini membuat orang yang memilikinya itu masuk di dalam kategori ulama usu'. Ini kritik yang keras di dalam kitab Ihya terhadap oleh Al-Ghazali terhadap para ulama yang seperti ini, ya. Dan ulama yang seperti ini, kalau saya sebut ulama ini sebetulnya tidak sekedar ulama, tapi juga jana intelektual, pikir, akademisi dan seterusnya. Itu semua masuk dalam kategori ulama di sini. Nah, kritik Al-Ghazali kepada ulama seperti ini di dalam kitab Ihya banyak sekali. Hampir di setiap halaman dalam kitab Ihya di jilid pertama itu banyak kita jumpai kritik-kritik seperti ini. Ini tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan oleh Al-Ghazali itu dipandang sebagai ibadahnya hati dan rohani manusia. Dan ilmu itu dipandang oleh Al-Ghazali sebagai cahaya yang digambarkan oleh beliau sebagai cahaya yang dilemparkan oleh Allah ke dalam hati seorang manusia. Jadi nurun qadzafahullahu fi qalbil insan. Jadi cahaya yang dilemparkan. Jadi pengetahuan itu berupa cahaya, dan cahaya ini mempunyai sifat yang ilahiyah atau ketuhanan. Karena itu ketika cahaya ini atau ilmu ini kita miliki, tetapi di dalam diri kita ada kotoran-kotoran yang melekat di dalam rohani dan hati kita, maka cahaya ini akan pergi. Itu akan, kalaupun tidak pergi, dia akan redup cahaya itu. Al-Ghazali mengutip sebuah hadis yang ditafsiri beliau secara metaforis. Ada sebuah hadis yang bunyinya, malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Pernah dengar ya, hadis ini kan populer sekali. Malaikat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah, hadis ini dimaknai oleh Al-Ghazali secara alegoris, tidak secara harafiah. Makna hadis ini itu adalah malaikat yang membawa ilmu berupa cahaya Tuhan itu tidak mau masuk ke rumah, dalam pengertian rumah ini adalah jiwa dan hati manusia. Ketika di dalam jiwa dan hati manusia itu ada anjing. Anjing di sini adalah simbol dari sifat-sifat yang buruk berupa tadi itu pamrih-pamrih duniawi yang
melekat di dalam hati manusia itu di dalam pandangan Al-Ghazali diserupakan dengan anjing. Rumah di sini adalah rumah berupa hati manusia. Anjing adalah sifat-sifat buruk. Kalau di dalam hati manusia ada anjing, dalam hati manusia yang merupakan rumah itu ada anjing, maka malaikat yang diutus oleh Allah membawa ilmu ini tidak akan mau masuk. Dalam pengertian ilmu itu tidak akan masuk ke manusia yang di dalam dirinya ada pamrih-pamrih yang buruk, ada pamrih-pamrih duniawi yang destruktif ya, yang buruk itu. Nah sekarang pertanyaannya, Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, tapi kan buktinya ada orang yang mencari ilmu karena tujuan duniawi dan sukses. Toh dia jadi profesor, dapat gelar doktor, S1, S2, S3, lancar semuanya. Meskipun tujuan mencari ilmunya karena dunia, toh dia sukses. Kata Al-Ghazali, itu bukan sukses dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena yang disebut sukses di dalam pengertian Al-Ghazali itu sukses dalam pengertian ilmu itu membawa orang bersangkutan bisa sampai kepada tujuan akhir yang menjadi tujuan pokok seorang beriman, yaitu ilmu yang membawa seseorang wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara lahiriah orang yang mencari ilmu karena tujuan-tujuan duniawi, karena ijazah misalnya semata-mata ya, atau karena jabatan, atau karena nanti kalau sudah selesai dapat pekerjaan yang bergaji besar misalnya, dia sukses mendapatkan itu semua. Tetapi ilmu ini tidak membawa dia kepada tadi itu tujuan akhir, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membawa orang kepada apa yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai ma'rifah, gnosis, pengetahuan tentang kebenaran yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan al-haq atau al-haqiqah, yang maha benar. Itu namanya ma'rifah. Memang orang itu punya pengetahuan, tapi pengetahuan ini tidak membuat orang itu sampai kepada ma'rifah, yaitu pengetahuan yang sejati mengenai Allah itu. Bahkan pengetahuan yang tidak membuat kita sampai kepada ma'rifah seperti itu malah justru bisa berakibat destruktif ya, merusak itu. Ilmu yang kita peroleh atau diperoleh oleh seseorang yang tujuan pokoknya bukan karena tadi itu wusul sampai kepada Allah ya, mencari ridhonya Allah dan seterusnya, ilmu itu berhasil dia peroleh, tetapi justru ilmu seperti ini bisa destruktif itu. Dan ini sebetulnya kan kita saksikan dalam dunia modern kan, pengetahuan bertambah banyak ya, tetapi juga kerusakan-kerusakan yang timbul karena pengetahuan itu juga banyak sekali. Karena apa? Karena ilmu ini tidak membuat seseorang sampai kepada ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah ini adalah konsep pengetahuan dalam ajaran Al-Ghazali. Jadi ilmu itu cahaya, dan cahaya ini dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak akan masuk ke hati manusia yang di dalam diri manusia itu ada anjing, tanda kutip. Anjing di sini artinya simbol sifat-sifat yang buruk dalam diri manusia. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya.
Dimaknai oleh Al-Ghazali, malaikat yang membawa ilmu tidak mau masuk ke rumah berupa hatinya manusia atau pikiran dan akalnya manusia, yang di dalam akal dan hati itu ada anjing dalam pengertian sifat-sifat yang buruk itu. Nah, sekarang saya membahas tentang jenis-jenis pengetahuan menurut Al-Ghazali. Jadi pengetahuan tadi itu ya, pengetahuan itu bersifat ilahiyah itu. Nah, pengetahuan itu di dalam pandangan Al-Ghazali itu dibagi dua dalam kategori besar ya. Pertama adalah pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan syar'iyah. Yang kedua adalah pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan akliyah. Ulum syar'iyah dan ulum akliyah ya. Ulum syar'iyah itu adalah ilmu-ilmu, semua ilmu yang sumbernya dari wahyu, itu namanya ulum syar'iyah, yang di dalam bahasa kita selama ini itu kita sebut dengan ilmu agama. Jadi ulum syariah adalah segala pengetahuan yang sumbernya dari wahyu, entah itu Quran ataupun hadis, itu namanya ulum syariah. Yang kedua adalah ulum akliyah. Ulum akliyah itu ilmu-ilmu yang sumbernya di luar wahyu ya. Bisa berupa apa itu penelitian, data-data empiris, berupa observasi, ilmu yang sumbernya dari riset-riset empiris, ilmu yang sumbernya sejarah, ilmu yang sumbernya penalaran murni rasional seperti ilmu matematika misalnya, atau ilmu yang berdasarkan tradisi ya. Kita mewarisi tradisi dari orang-orang tua kita tentang bagaimana bercocok tanam misalnya, itu masuk dalam kategori ulum akliyah. Jadi ilmu dalam kategori besarnya ada dua, ada ulum syariah, ada ulum akliyah ya. Nah, mungkin pembagian seperti ini itu yang menjelaskan kenapa selama ini kita mengenal dua konsep ilmu yang kita kenal selama ini, ilmu agama dan ilmu umum. Nah, ini sebetulnya bukan dikotomi sebetulnya. Al-Ghazali itu tidak membeda-bedakan dalam pengertian memandang yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Al-Ghazali sekedar menjelaskan bahwa ilmu itu terbagi dua, ada ulum syariah, ada ulum akliyah. Nah, ulum akliyah ini yang penting, karena selama ini ada persepsi bahwa dualisme pengetahuan di dalam kalangan umat Islam itu terjadi gara-gara Al-Ghazali ya, gara-gara Al-Ghazali. Nah, itu menurut saya keliru. Nah, ulum akliyah menurut Imam Ghazali itu juga dibagi-bagi lagi. Ada ulum akliyah itu ulum akliyah yang mahmudah, yang terpuji. Ada ulum akliyah yang mazmumah, yang tercela ya. Nah, ilmu-ilmu akliyah yang sumbernya di luar wahyu itu ada yang terpuji ya, misalnya ilmu kedokteran, ilmu pertanian, semua ilmu yang menjadi syarat untuk tegaknya dunia, itu dalam istilah Al-Ghazali yang menjadi qiwamud dunia, tegaknya dunia dan kehidupan ini. Semua ilmu-ilmu di luar ilmu agama yang merupakan syarat tegaknya dunia itu masuk dalam kategori al-ulumul aqliyatul mahmudah, ilmu yang terpuji itu. Ada ilmu-ilmu akliyah yang mazmumah, yang tercela. Apa itu ulum akliyah mazmumah itu? Misalnya ilmu sihir ya.
Ilmu sihir itu masuk di dalam kategori ulum akliyah karena sumbernya bukan wahyu, maka disebut dengan ulum akliyah. Tapi dia madhmumah, tercela. Ilmu sihir itu tercela. Meskipun demikian, ya, tidak semua jenis ilmu sihir itu tercela, ya. Karena bisa juga ilmu sihir itu dipelajari bukan tujuannya untuk mencelakai orang, ya. Kan banyak sekarang ini misalnya teman-teman atau mahasiswa yang belajar ilmu antropologi itu kan ada yang meneliti mengenai praktek sihir, ada itu, ya. Nah, kalau Anda mahasiswa antropologi kemudian meneliti mengenai soal sihir, ya, itu tidak tercela karena Anda meneliti ilmu sihir bukan untuk diamalkan untuk mencelakai orang, tetapi kita teliti untuk mencari petahu bagaimana adat atau kebiasaan orang di dalam mempraktekkan sihir itu seperti apa. Kamu meneliti itu bukan untuk dipraktekkan tapi untuk sekedar sebagai pengetahuan itu. Nah, kalau sihir dipelajari dalam konteks seperti itu, ya kita tidak bisa mengatakan itu sebagai tercela karena itu hanya objek penelitian saja. Seperti misalnya ada seorang sarjana Jepang dulu tahun 80-an yang meneliti mengenai praktek ilmu-ilmu kejadukan di daerah Tasikmalaya. Ada itu, ya, antropolog Jepang, ya. Dia nulis mengenai praktek ilmu kejadukan di daerah Tasikmalaya. Ya tidak apa-apa, ya, termasuk ilmu sihir dia teliti dan segala macam, bukan untuk diamalkan tapi sebagai pengetahuan saja. Tapi ilmu sihir yang dipelajari untuk diamalkan mencelakai orang masuk dalam kategori al-ulumul madhmumah, ilmu yang tercela. Nah, sekarang kita bahas tentang ulum akliyah yang mahmudah tadi itu. Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang bukan dari wahyu sumbernya yang disebut dengan akliyah itu, sebagian itu ada yang masuk dalam kategori ilmu yang hukumnya untuk mempelajari itu fardhu ain. Makanya di sini saya agak sedikit kurang sepakat ketika orang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu dengan teorinya tentang pembagian ilmu atas ulum syariah dan akliyah itu dianggap sebagai bertanggung jawab menimbulkan dualisme ilmu atau dikotomi ilmu dalam masyarakat muslim. Saya nggak setuju itu, karena Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang bersifat akliyah itu ada yang hukum untuk mempelajarinya itu fardu kifayah. Misalnya ilmu yang statusnya adalah fardhu kifayah itu adalah ilmu kedokteran. Jadi mempelajari kedokteran itu hukumnya adalah fardhu kifayah bagi seorang muslim. Artinya fardhu kifayah kalau tidak ada satupun orang Islam yang tidak belajar ilmu ini maka semua dosa itu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak dihukumi fardhu ain belajar ilmu kedokteran? Ya tidak mungkin dihukumi fardhu ain, gimana? Kan tidak mungkin semua orang belajar kedokteran. Lagi pula kan tidak semua orang mampu kuliah kedokteran. Kalau dikatakan fardhu ain, siapa yang akan menjamin sekolah kedokteran semua? Negara, nggak mampu negara pasti kan. Jadi fardhu kifayah artinya kalau sudah ada yang belajar kedokteran maka orang Islam yang lain tidak dosa itu. Jadi itu ilmu-ilmu yang disebut dengan ulum akliyah itu tidak berarti ilmu yang rendah kedudukannya. Karena selama ini ada persepsi bahwa ketika ilmu itu dibagi dua, agama dan umum, itu seolah-olah yang umum lebih rendah.
Itu persepsi sebagian umat Islam begitu, seolah-olah ilmu yang disebut ilmu yang tertinggi adalah ulum syariah itu, sementara ulum akliyah itu lebih rendah. Tidak begitu. Nanti akan saya terangkan bagaimana Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang ahli fikih. Nah, setelah ini akan saya terangkan nanti. Jadi ulum akliyah itu ilmu-ilmu yang bersumber di luar wahyu, dan sebagian ilmu-ilmu ini sebetulnya ilmu yang penting untuk qiwamud dunia, untuk tegaknya dunia, dan ilmu yang seperti ini wajib secara fardu kifayah dipelajari oleh orang Islam. Al-Ghazali mencontohkan pertama kedokteran, kedua adalah at-tib, kedokteran, yang kedua adalah al-filahah, pertanian, ketiga at-tijarah, perdagangan, kemudian al-khiyakah, yaitu membuat baju, itu bikin baju ya, sandang pangan, sandang ya, pakaian. Karena pakaian dibutuhkan untuk qiwamud dunia, maka belajar ilmu tentang khiyakah itu fardu kifayah. Dan ilmu riyadhah itu artinya adalah matematika, hitung-hitungan, itu juga fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori ulum akliyah itu tidak berarti statusnya rendah. Sebagian bahkan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, jadi tidak sekedar ilmu-ilmu ini mahmudah, terpuji, bahkan mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah itu. Nah, saya sekarang akan membahas bagaimana Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang ahli fikih, ya, ahli ilmu hukum agama. Ya. Al-Ghazali bertanya, ilmu fikih itu termasuk ilmu duniawi atau ukhrawi? Ini pertanyaan Al-Ghazali. Ilmu fikih itu ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ilmu fikih itu masuk ilmu dunia atau ilmu akhirat? Itu pertanyaan Al-Ghazali. Beliau mengatakan ilmu fikih itu ilmu duniawi. Kenapa dia masuk ilmu duniawi? Karena ilmu fikih itu sebetulnya posisinya, ilmu fikih itu sama dengan posisinya ilmunya penguasa. Jadi ilmu fikih itu ilmu untuk mengatur manusia agar tertib di dunia ini. Nah, ini sama dengan ilmunya penguasa yang bertugas menjaga ketertiban negara. Nah, fikih itu ilmu tentang hukum Islam, itu tujuan pokoknya adalah menciptakan atau membuat hukum yang bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi tertib. Karena itu sifatnya ilmu ini ilmu duniawi. Jadi jangan dikira kalau belajar fikih itu kemudian terus merasa lebih keren daripada belajar ilmu fisika misalnya, karena toh dua-duanya sama-sama ilmu duniawi. Meskipun tentu saja fikih punya keunggulan karena dia sumbernya dari wahyu, meskipun tidak seluruhnya, karena fikih itu tidak wahyu. Fikih itu kan hasil ijtihadnya para ulama. Dia bukan wahyu, yang wahyu Quran, tapi fikihnya sendiri itu bukan wahyu, artinya dia merupakan hasil dari pikiran para ulama itu ya. Meskipun ini pikiran ulama yang sumbernya wahyu sudah pasti ya, tetapi ilmu fikih itu sendiri statusnya adalah ilmu duniawi. Karena dia ilmu duniawi, maka ilmu ini kalau dipelajari tetapi tidak dengan niat yang tepat itu ya,
itu ya tidak bisa membuat orang bersangkutan bisa sampai wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada makrifah tadi itu, nggak sampai. Karena ini ilmu duniawi biasa, ini urusan ngatur manusia supaya tertib gitu saja. Misalnya ilmu tentang jual beli, ilmu tentang apa namanya, tentang ijarah, apa itu, ijarah itu apa, pinjam meminjam atau menyewakan ya. Ilmu tentang apa namanya, gadai, ilmu tentang apa itu namanya, mudharabah, kerjasama untuk mengelola modal misalnya, ya itu semua ilmu duniawi itu ya, ilmu duniawi. Tentu saja ada bagian dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah, wudhu, sholat dan segala macam, tetapi itu semua hanya merupakan tata cara lahir saja. Wudhu itu tata cara wudhu ya. Kitab tentang sholat, tata cara tentang sholat. Orang itu bisa sholat memenuhi seluruh tata cara sholat, tetapi tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Itu kata Al-Ghazali itu. Kitab tentang puasa itu tentang tata cara puasa saja, puasa dari subuh sampai maghrib ya. Tapi orang yang puasa mengikuti seluruh tata cara ini bisa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Itu kata Al-Ghazali. Karena itu fikih itu ilmu duniawi, itu ilmu tentang tata cara saja. Nah, kalau tata cara ini dipelajari bukan dengan niat yang tepat, membuat orang itu tidak mendapatkan ma'rifah itu. Karena itu Al-Ghazali punya kritik banyak sekali kepada orang-orang yang ahli fikih, terutama karena gini, ilmu fikih ini itu ilmu yang premium dalam dunia Islam. Sama dengan ilmu hukum di dalam dunia modern, kan sarjana hukum kan mentereng kan? Kenapa? Karena kalau selesai ilmu hukum ya tawaran pekerjaan banyak. Dari dulu begitu. Dari dulu begitu. Orang yang belajar ilmu fikih itu kemungkinan dapat posisi sosial di masyarakat itu besar sekali. Karena itu godaan duniawi ilmu fikih itu besar banget juga. Itu kritiknya Al-Ghazali di situ ya. Jadi orang yang belajar ilmu fikih itu punya godaan besar untuk terjatuh kepada pamrih duniawi yang sangat besar. Karena memang ilmu fikih itu ilmu yang punya efek sosial yang banyak. Dampak sipilnya itu banyak banget ya. Dibanding ilmu usuluddin itu jauh fikih lah, lebih mentereng fikih itu. Karena fikih ini bisa jadi PA, KUA, minimal jadi pengurus syarat, minimal pokoknya banyaklah pekerjaan yang bisa diperoleh karena belajar fikih dari dulu sampai sekarang. Karena itu fikih itu ilmu yang premium, ilmu yang banyak dicari oleh umat Islam dari dulu sampai sekarang. Tapi justru karena itu godaannya banyak. Karena itu Al-Ghazali mengkritik banyak sekali para ahli fikih itu. Dia mengatakan bahwa orang yang ahli fikih itu kadang-kadang ya belajar ilmu fikih, yang disebut fikih itu sebagian orang mengatakan orang disebut alim dalam ilmu fikih karena dia menguasai dalil-dalil sehingga kalau ada bahthul masail menang debat. Nah, itu salah satu kritik Al-Ghazali itu di situ. Orang yang belajar ilmu fikih disebut sebagai alim kalau dia menguasai detail-detail ilmu fikih, ibarat-ibarat dan nas-nasnya, sehingga nanti kalau ada bahthul masail memenangkan perdebatan. Nah, bukan itu bukan ilmu yang disebut dengan ilmu yang akan membuat orang sampai kepada ma'rifah, itu tidak. Karena itu ilmu yang hanya ya berhenti di situ saja, berhenti menang debat saja misalnya. Kalau tujuannya untuk menang debat ya selesai. Jadi ilmu pembagiannya seperti itu. Jadi tidak seperti dipersepsikan oleh banyak orang bahwa
Al-Ghazali itu menempatkan ulum akliyah lebih rendah, itu keliru sekali ya. Nah sekarang yang terakhir saya akan membahas mengenai soal pandangan Al-Ghazali mengenai hubungan antar ilmu-ilmu ya. Imam Ghazali itu ulama yang tidak sekedar mempelajari ilmu agama ya, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang di luar ilmu agama atau ulum akliyah tadi itu. Nah beliau menulis kitab yang sangat penting sekali. Kitab itu namanya Tahaffudzul Falasifah ya. Tahaffudzul Falasifah yang merupakan kritik terhadap filsafat. Nah gara-gara buku ini Al-Ghazali itu dituduh sebagai bertanggung jawab terhadap matinya filsafat di dunia Islam, dan karena itu kemudian dituduh bertanggung jawab terhadap kemunduran dunia Islam. Itu selamanya tuduhannya begitu. Nah kitab Tahaffudzul Falasifah itu ringkasannya dalam risalah yang lebih kecil yang mudah dibaca, itu terdapat dalam kitab beliau, judulnya adalah Al-Munqidh Minadh Dhalal ya. Nah saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal hubungan antar pengetahuan ini, terutama pengetahuan syar'iyah dan pengetahuan akliyah tadi itu. Imam Ghazali itu selama ini dituduh membunuh filsafat ya. Nah sebelum saya menerangkan mengenai soal pandangan Al-Ghazali tentang filsafat, saya ingin membahas mengenai apa itu artinya filsafat ya. Pada zaman Imam Ghazali abad 10 Masehi, yang disebut dengan filsafat itu sebetulnya adalah ilmu yang di dalamnya ada banyak cabang ilmu ya. Jadi filsafat itu ilmu yang di dalamnya banyak ilmu yang macam-macam. Di dalam filsafat itu ada ilmu, misalnya ilmu fisika. Itu zaman Imam Ghazali masuk dalam filsafat. Kedokteran masuk dalam filsafat, astronomi masuk dalam filsafat, matematika masuk dalam filsafat, ilmu logika masuk dalam filsafat, ilmu politik masuk dalam filsafat, ilmu sejarah masuk dalam filsafat. Semua ilmu yang bukan bersumber dari wahyu itu masuk semua di dalam kategori besar namanya filsafat ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini ilmu itu sudah berkembang pesat sekali sehingga masing-masing ilmu itu berdiri independen. Ilmu politik sudah menjadi ilmu sendiri, matematika berdiri sendiri, ilmu fisika, semua sudah menjadi ilmu-ilmu yang independen. Zaman Al-Ghazali semua ilmu-ilmu yang bersifat empiris ini ya, itu semua masuk dalam kategori besar namanya filsafat. Nah bagaimana pandangan jadi karena itu kalau kita menyebut filsafat pada zaman Al-Ghazali, di dalam filsafat itu juga ada ilmu yang sekarang disebut dengan sains ya. Karena matematika, fisika, biologi, kimia itu semua masuk dalam filsafat ya. Nah Imam Ghazali mengatakan begini, ilmu-ilmu filsafat dalam pengertian seperti tadi itu tidak semua dikritik oleh Al-Ghazali. Beliau membagi filsafat itu di dalam 6 bagian. Pertama filsafat, jadi tadi itu saya katakan filsafat itu seperti rumah besar, di dalamnya ada cabang-cabang pengetahuan yang banyak. Beliau membagi ada 6 cabang besar. Pertama adalah di dalam filsafat ada cabang ilmu yang namanya riyadhiyat, ilmu yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau matematika. Kedua, ilmu yang disebut dengan mantikiyat, yaitu ilmu logika, cara berpikir. Ketiga, ilmu tabi'iyat, ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam. Di situ ada ilmu tentang
fisika, tentang biologi, tentang kimia, astronomi, itu semua masuk di dalam ilmu yang disebut dengan tabiiyat ya. Keempat, nah ini ilmu yang disebut dengan ilahiyat, tentang ketuhanan, itu juga masuk dalam ilmu filsafat. Kelima adalah ilmu yang disebut dengan siyasiyat, yaitu tentang ilmu politik, mengatur negara. Terakhir yang keenam adalah ilmu akhlakiyat, mengenai teori etika, tentang akhlak ya. Nah, kata Al-Ghazali, semua ilmu yang namanya filsafat dengan 6 bagiannya tadi itu bagi beliau tidak soal, tidak ada sesuatu di dalam ilmu tabiiyat itu yang berlawanan dengan agama Islam, dengan akidah Islam, nggak ada. Ya, matematika, ilmu logika, ilmu fisika, ilmu biologi itu semua ilmu-ilmu yang netral kalau pakai bahasa sekarang, kira-kira begitu. Yang menjadi masalah hanya satu, yaitu bagian dalam ilmu filsafat yang disebut dengan ilahiyat, ilmu ketuhanan, ilmu yang terkait dengan masalah akidah. Nah, kata Al-Ghazali, di dalam masalah akidah ini kita harus hati-hati, karena orang Islam itu sudah punya patokan akidahnya sendiri. Jadi ada ilmu ilahiyat, itu artinya adalah pembahasan mengenai soal ketuhanan tetapi yang tidak bersumber kepada wahyu. Karena kan di dalam filsafat Yunani dari sejak Plato sampai Aristoteles dan seterusnya, itu kan ada bagian dalam ilmu mereka yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Cuma para filosof ini membahas Tuhan tidak berdasarkan wahyu, tapi murni berdasarkan akal. Itu namanya ilmu ilahiyat. Nah, ilmu yang seperti inilah yang oleh Al-Ghazali dikritik. Kenapa? Karena ilmu-ilmu ilahiyatnya para filosof ini sebagian itu bertentangan dengan akidahnya orang Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah pandangan para filosof yang mengatakan bahwa alam itu qadim ya. Alam itu qadim. Qadim itu artinya adalah alam tidak punya permulaan. Artinya alam itu sejak dulu ada bersama dengan Tuhan. Begitu Tuhan ada, maka alam ada. Itu pandangan para filosof Yunani. Karena para filosof Yunani itu membayangkan hubungan Tuhan dengan alam. Ini agak rumit ya, tidak apa-apa, sedikit rumit. Hubungan alam Tuhan dengan alam itu seperti hubungan antara matahari dengan cahaya. Jadi begitu ada matahari, ada cahaya. Begitu ada Tuhan, ada alam ya. Karena itu alam itu tidak pernah tidak ada, karena adanya alam bersama dengan adanya Allah. Memang alam itu disebabkan Allah itu adalah pencipta alam, tetapi Allah itu menciptakan alam tidak dalam waktu. Sebagaimana matahari itu menimbulkan cahaya, itu tidak berarti ada matahari terus 1 jam kemudian baru ada cahaya. Tidak, begitu ada matahari ada cahaya. Itu pandangan para filosof ya. Begitu ada Tuhan, ada alam. Makanya alam itu abadi, qadim, dari dulu ada. Itu pandangan ketuhanannya para filosof Yunani. Pandangan ini dikritik oleh Al-Ghazali karena bertentangan dengan akidah Islam. Orang Islam punya akidah yang itu jelas-jelas diterangkan dalam Al-Quran bahwa alam itu diciptakan oleh Allah dan punya permulaan. Karena itu alam tidak mungkin qadim tetapi hadits. Dia adalah sesuatu yang tercipta dalam waktu. Dia punya permulaan. Dia tidak abadi.
abadi ke masa lampau atau abadi ke masa depan gitu ya. Nah, apa inti dari kritik Al-Ghazali ini? Al-Ghazali sebetulnya tidak punya masalah dengan ilmu filsafat yang terkait dengan tabiiyat tadi itu, ilmu-ilmu mengenai kealaman, itu tidak masalah. Ilmu matematika tidak ada masalah, ilmu mengenai fisika tidak ada masalah. Artinya Al-Ghazali tidak mempersoalkan ilmu-ilmu seperti ini, karena ilmu ini netral pada dasarnya, bisa dimanfaatkan oleh orang Islam untuk kemaslahatan orang Islam. Yang bermasalah adalah kalau ada akidah di dalam ilmu ini yang bertentangan dengan akidah Islam. Itu yang kita kritik, akidahnya, tapi ilmunya sendiri netral itu. Nah, ini kalau kita mau jadikan sebagai landasan untuk melihat hubungan antara tadi itu ilmu agama dengan ilmu umum ya, antara ulum syariah dengan ulum akliyah, maka menurut saya ajaran Al-Ghazali bisa menjadi semacam inspirasi bagi kita untuk melihat hubungan antara dua pengetahuan ini. Pertama, dengan membagi dua pengetahuan dalam ulum akliyah dan syariah tidak berarti bahwa ulum akliyah lebih rendah. Itu pertama. Karena selama ini ada tuduhan bahwa dikotomi itu artinya adalah ilmu syariah lebih tinggi, ulum akliyah lebih rendah, sehingga membuat orang Islam itu lebih suka belajar syariah tapi mengabaikan yang akliyah. Itu tidak. Itu keliru sekali, karena Al-Ghazali tidak seperti itu pandangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Ghazali Al-Ghazali mengatakan bahwa ulum akliyah itu yang berkaitan dengan qiwamud dunia, ketegaknya dunia ini, itu justru wajib dipelajari oleh orang Islam, bahkan fardu kifayah. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, ulum akliyah yang disebut dengan filsafat tadi itu tidak masalah dalam konteks akidahnya orang Islam ya, kecuali di dalam hal yang berkaitan dengan tadi itu ilahiyat. Kalau yang berkaitan dengan riyadiyat, mantikiyat, tobiiyat, siasiyat, akhlakiyat, 5 ini itu tidak masalah. Hanya yang terkait dengan masalah ilahiyat saja yang harus diteliti dengan sungguh-sungguh. Apakah ada kontradiksi tidak dengan akidah Islam? Kalau kontradiksi kita tolak, kalau enggak kita terima. Itu intinya Al-Ghazali dalam melihat pengetahuan itu. Jadi fair, beliau tuh fair itu. Pengetahuan itu penting, termasuk pengetahuan yang akliyah itu penting sekali, apalagi kalau masuk dalam kategori ilmu yang menjadi qiwamud dunia, tegaknya dunia. Ini yang saya kira bisa menjadi inspirasi bagi kita. Jadi jangan memandang bahwa ilmu-ilmu akliyah itu kedudukannya lebih rendah daripada ulum syariah. Tapi sekarang ini justru yang terjadi sebaliknya ya. Kalau yang saya lihat trennya itu setelah muncul UIN, itu ilmu-ilmu syariah malah malah nggak keren ya. Yang keren jadi ulum syar'akliyahnya itu ya. Ini juga masalah baru itu ya. Setelah muncul ulum akliyah, ulum syariah itu tidak mentereng karena ya tadi itu lagi-lagi pamrih duniawinya itu di situ itu ya. Ini jadi masalah itu ya. Di dalam teori pengetahuan yang ditulis oleh para ulama Islam pada zaman dulu, itu salah satu sumber pengetahuan adalah panca indera ya, yang disebut dengan al-hawas al-khams ya, panca indera yang 5 itu.
Nah, kalau Anda mempelajari mengenai teori pengetahuan atau teori sumber pengetahuan yang disebut dengan epistemologi ya, dalam pandangan para ulama Islam zaman dulu, itu menarik sekali sebetulnya ya. Al-Ghazali sendiri di dalam banyak kitabnya, terutama dalam kitab Ihya bagian pertama, itu menjelaskan banyak sekali mengenai soal bagaimana pengetahuan itu timbul ya. Bagaimana manusia itu mendapatkan pengetahuan, dengan cara apa ya. Nah, mungkin sekedar sekedar penjelasan yang sekilas saja, karena saya tidak mungkin membahas mengenai tema ini secara mendalam karena waktunya pasti nanti akan nggak cukup. Tapi secara garis besar pengetahuan itu tadi kan dibagi dua ya, ada ulum syar'iyah, ada ulum aqliyah. Nah, kalau ilmu-ilmu itu yang bersifat syar'iyah, yang bersumber dari wahyu, itu sumbernya adalah as-sama. As-sama itu artinya adalah mendengar, yaitu kita mendengar orang yang menceritakan tentang ilmu itu dari sumbernya, yaitu berupa hadis ya. Quran atau hadis. Quran itu bisa kita ketahui dari mana sumbernya, as-sama. Kita mendengar guru kita menceritakan mengenai wahyu berupa Quran ataupun hadis, lalu setelah kita mendengar itu menjadi pengetahuan dalam diri kita. Jadi ulum syar'iyah itu sumbernya adalah as-sama, mendengar ya, bukan meraba tapi mendengar. Nah, karena itu ilmu syar'iyah ini memang jalur transmisinya atau jalur ilmu itu sampai kepada kita itu adalah periwayatan, ar-riwayah itu. Karena itu ilmu riwayah ini ilmu yang sangat penting kedudukannya di dalam ilmu syar'iyah. Karena ilmu riwayah ini ilmu untuk memverifikasi apakah yang kita dengar itu benar-benar bersumber dari sumber awalnya dari Kanjeng Nabi atau tidak. Karena itu kemudian di dalam ilmu riwayah ini secara garis besar kita mendapatkan dua kategori. Ada sama yang disebut dengan sama mutawatir dan ahad. Mutawatir artinya berita yang kita dengar dari sumber wahyu itu begitu jumlahnya begitu banyak, mutawatir, sehingga tidak mungkin bohong. Karena itu kedudukan beritanya itu sangat kuat. Sebagai ilmu dia kokoh sekali fondasinya, yang setara dengan ilmu burhani di dalam ilmu akliyat nanti ya. Karena dia kuat. Kalau ada 1000 orang memberitakan bahwa sesuatu peristiwa terjadi di sebuah tempat, rasanya nggak mungkin bohong. Nah, pengetahuan yang seperti ini itu namanya mutawatir. Tetapi kalau sama, yaitu mendengar, meriwayatkan sesuatu ya, yang kita dengar secara sporadik, artinya jumlah orang yang menceritakan peristiwa tersebut, misalnya peristiwa mengenai apapun, mengenai Kanjeng Nabi mengatakan ABC misalnya, tidak cukup banyak yang meriwayatkan. Kita tidak merasa yakin bahwa peristiwa itu terjadi. Karena itu ilmunya namanya zonni ya, ilmu yang bersifat dugaan atau spekulatif ya. Itu namanya hadis ahad. Tadi hadis mutawatir, hadis ahad. Ini semua sebetulnya epistemologi ini, cuma epistemologi tradisional ya, epistemologi dalam konsepsi para ulama Islam zaman dulu. Nah, sekarang yang akliyat, tadi yang syar'iyat ya, yang akliyat, ilmu-ilmu akliyat itu sumbernya bukan wahyu, tetapi adalah sebagian besar panca indera.
Nah, panca indera itu ada 5 ya. Ada mata, ada rabaan, ada telinga, ada penciuman, ada pencecapan ya. Sumbernya banyak. Nah, di sini yang menarik, sebetulnya para filosof dan para ulama muslim itu menulis banyak hal mengenai soal bagaimana pengetahuan itu bisa timbul dalam diri manusia. Salah satunya melalui panca indera. Bagaimana caranya? Nah, Al-Ghazali menjelaskan begini. Ini bagi yang tertarik dengan ilmu epistemologi ya. Pengetahuan itu pertama masuk atau kita peroleh itu melalui apa yang disebut dengan panca indera tadi itu. Tapi setelah panca indera kita mendapatkan pengetahuan itu, lalu ditaruh di mana pengetahuan itu? Nah, menurut para ulama Islam pada zaman dulu, ilmu itu ketika diraih oleh panca indera kemudian disimpan di suatu tempat yang disebut dengan al-khayal ya. Al-khayal itu adalah suatu kemampuan dalam diri manusia untuk menyimpan memori. Jadi misalnya, ini contoh yang sering saya contohkan, kalau mata kita melihat botol aqua ini secara langsung, ini namanya pengetahuan tingkat pertama. Kita melihat botol aqua. Setelah botol aqua ini kita singkirkan dari depan mata kita, memang botol ini tidak ada, tetapi gambaran mengenai botol ini itu masih tercetak dalam memori. Itu yang disebut dengan al-khayal. Ilmu tingkat kedua adalah ilmu yang tersimpan di dalam al-khayal ya. Nah, setelah ilmu itu berada di dalam al-khayal, kemudian diolah lagi ya, diolah di dalam kemampuan mental pada tahap berikutnya yang disebut dengan kekuatan, namanya adalah al-quwah al-aqliyah ya, kekuatan akal itu. Setelah kita mendapatkan data-data pengetahuan dari panca indera kita, disimpan di khoyal, maka diolah lagi melalui penalaran rasional. Lalu data-data itu menjadi suatu pengetahuan yang lain lagi ya. Bisa menjadi misalnya setelah kita melihat banyak hal melalui observasi, maka kita membuat semacam penyimpulan ya, penyimpulan bahwa setelah kita melihat data-data sekian ribu data, maka kesimpulannya ABC. Nah, kesimpulan itu namanya pengetahuan yang bersifat akli ya. Begitulah tahap-tahap pengetahuan di dalam ulum akliyah, berasal dari panca indera, disimpan di dalam al-quwah al-khayaliyah, kemudian diolah oleh namanya al-quwah al-akliyah atau al-mudrikah ya. Nah, kekuatan yang paling tinggi di atas kekuatan akal ya, itu ada kekuatan yang disebut dengan kekuatan kenabian. Nah, kekuatan ini memang tidak ada pada semua manusia, hanya pada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Nah, kekuatan kenabian ini kekuatan yang memang tidak bisa kita bayangkan, karena kalau orang yang tidak sampai kepada makom ini, dia tidak bisa menggambarkan bagaimana pengetahuan pada tingkat kenabian itu terjadi. Tetapi intinya adalah pengetahuan kenabian itu adalah pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang bukan melalui proses yang tadi, yang normal itu, dari panca indera ke khoyal ke quwah akliyah, tetapi pengetahuan yang langsung datang dari atas berupa wahyu ya. Nah, wahyu ini biasanya berupa sesuatu yang datang secara mendadak dan berlangsung secara cepat sekali ya. Kalau orang mengumpulkan data itu kan lama sekali. Orang melakukan survei itu bisa setahun,
apalagi kalau survei itu namanya Susenas, itu bisa berlangsung bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun baru selesai, belum mengolah datanya, jadi lama sekali. Tapi kalau ilmu yang bersifat kenabian datang langsung cepat sekali dan ditangkap oleh Nabi dan kemudian ya diterjemahkan melalui akalnya sehingga bisa disampaikan kepada orang lain ya. Nah itulah tahap-tahap di dalam namanya ulum akliyah, bagaimana terjadi itu namanya epistemologi ya, bagaimana proses suatu pengetahuan itu terjadi pada diri manusia. Apakah betul bahwa manusia itu beda-beda kemampuan menyerapnya? Sudah tentu ada yang kemampuan menyerap indera matanya lebih kuat daripada indera telinganya, atau kemampuan menyerap indera perabaannya lebih kuat daripada kekuatan indera matanya. Orang yang buta misalnya, dia punya kemampuan perabaan yang jelas lebih kuat daripada orang yang punya penglihatan. Itu jadi nggak tahu Allah itu membuat begitu rupa sehingga orang yang tidak punya mata diberikan kekuatan perabaan yang begitu kuat ya. Kenapa ada istilah al ilmu fis sudur la fis sutur? Ilmu itu di dada bukan di buku. Ini ucapan ini menarik. Menurut saya tidak penting apakah yang mengucapkan ini itu Al-Ghazali atau perampok yang merampok Al-Ghazali. Kenapa ada istilah ini? Itu ada kisahnya. Jadi suatu ketika Al-Ghazali ini pulang dari belajar, selesai mondok di kota Nishapur. Nishapur ini sebuah kota besar di sebelah timurnya Baghdad ya. Nah waktu Al-Ghazali itu pulang membawa banyak kitab ya. Nah di tengah jalan dirampok oleh seorang perampok, kitab-kitabnya dirampok semua dan juga harta-harta dia yang lain. Kemudian dia memohon kepada perampoknya ini supaya buku-bukunya itu dikembalikan. Yang lain boleh kamu ambil, tapi kitab-kitab hasil belajar saya tolong kamu kembalikan ke saya, karena saya belajar lama sekali dan ilmu saya itu ada di buku itu. Kalau kamu ambil nanti saya nggak punya ilmu lagi itu. Lalu perampoknya ketika mendengar rengean dan bujukan Al-Ghazali itu berseloroh itu. Oh jadi kamu selama ini tuh ilmu kamu di buku, bukan di dalam dadamu ya. Nah kalau ilmu ada di buku, nanti kalau dirampok kayak begini gimana? Nah sejak itu Al-Ghazali kemudian seperti mendapatkan revelasi wahyu tanda kutip ya. Dia kemudian sadar. Jadi perkataan perampok ini menyadarkan dia bahwa selama ini dia berbuat kekeliruan, karena belajar itu ilmunya dia dicatat di buku, bukan ditaruh di dalam dadanya. Sejak itu kemudian seluruh buku-buku yang dia punya dibaca lagi dan seluruhnya dihafalkan, dalam pengertian diingat, sehingga kalaupun bukunya dirampok lagi dia nggak peduli. Makanya sejak itu Al-Ghazali tidak punya banyak buku ya, nggak punya banyak buku. Sebelumnya dia punya banyak buku, setelah itu bukunya kemudian tidak penting lagi karena sudah dihafal. Karena itu kalau saudara pernah membaca kitab Ihya ya, kitab Ihya itu ditulis, ini kitab yang luar biasa, ditulis pada saat Al-Ghazali itu berada di semacam pengasingan. Karena Al-Ghazali itu meninggalkan kota Baghdad, meninggalkan jabatan-jabatan menterengnya dia, karena ketika dia di Baghdad itu menjadi seorang profesor yang mengajar di sebuah perguruan tinggi yang bergengsi namanya Madrasah Nizamiyah. Lalu di tengah-tengah hidupnya Al-Ghazali mengalami krisis spiritual, seperti merasakan bahwa mengajar selama ini itu sebetulnya untuk apa
Jadi entah bagaimana pada suatu titik dalam kehidupannya Al-Ghazali itu mempertanyakan seluruh pekerjaannya itu. Apakah pekerjaan saya ini sebetulnya apa tujuannya? Demi Allah, demi jabatan, demi harta, status sosial atau apa? Nah, sehingga dia akhirnya karena merasa tidak puas dengan kondisinya ketika itu, dia meninggalkan kota Baghdad. Seluruh jabatannya ditinggalkan, kitab-kitabnya ditinggalkan semua, dan dia menuju ke kota Damaskus. Pertama ke Palestina, di Yerusalem. Beliau kemudian munajat atau khalwat, ya, beruzlah di sana selama bertahun-tahun. Belakangan kemudian pindah ke Syria di Damaskus, di masjid di Damaskus. Total dia butuh waktu sekitar 10 sampai 11 tahun untuk berkhalwat ini. Nah, di tengah-tengah khalwat ini kemudian dia mendapatkan pengetahuan yang luar biasa banyak. Dari situlah kemudian beliau menulis kitab Ihya. Ketika beliau menulis kitab Ihya itu tidak ada buku apapun di samping beliau. Berkat pelajaran dari perampok sebelumnya itu. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada bukan di buku. Jadi perampok juga ada gunanya, ya. Dalam pengertian perampok itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa ilmu itu tidak di buku, tidak di perpustakaan, tapi dalam pikiran itu, ya. Itu Al-Ghazali belajarnya dari seorang perampok, ya. Kalau dalam versi kisah ini yang mengatakan itu perampoknya, bukan Al-Ghazali, ya. Jadi sumber kata-kata atau kata mutiara ini adalah perampoknya. Jadi makanya jangan menganggap bahwa orang yang kelihatannya jahat itu jahat seluruhnya. Kadang-kadang dalam orang jahat itu juga mungkin ada sesuatu yang membuat kita sadar, ya. Bisa belajar kita, ya. Esensi tasawuf itu adalah menanamkan sifat-sifat yang baik kepada diri kita, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang jelek, dan menanamkan sifat-sifat yang baik, yang dalam istilah sufi itu disebut dengan tahliyah, dan tajalli, ya. Jadi kita mengosongkan diri dari sifat-sifat yang buruk, dari anjing tadi itu dalam rumah kita, maksudnya hati kita. Setelah dikosongkan, diisi dengan binatang yang baik, kucing atau apalah, pokoknya yang binatang-binatang yang baik mengisi rumah kita, sehingga rumah kita ini diisi oleh sifat-sifat yang baik. Setelah kita menanamkan sifat-sifat yang baik, kemudian kita mengalami pengalaman berikutnya yang disebut dengan tajalli, yaitu Allah memancar dalam diri kita. Jadi seolah-olah Allah itu, si cahaya Tuhan itu kemudian menyinari orang itu. Allah itu seperti menampakkan dirinya melalui orang itu yang sudah berhasil menanamkan sifat-sifat yang baik dalam dirinya. Nah, tujuan akhir dari tasawuf itu tajalli sebetulnya. Tujuan akhir tasawuf adalah tajalli. Tajalli itu artinya manifestasi. Nah, manifestasi itu di mana? Di dunia. Bukan di langit, tapi di bumi. Karena kalau tajalli itu di langit tidak ada gunanya. Tajalli itu artinya nampak. Nampak itu nampak kepada siapa? Kepada orang banyak. Jadi tujuan akhir tasawuf sebetulnya bukan uzlah, tapi tajalli nampak bagi masyarakat banyak. Sebetulnya itu intinya tasawuf itu. Jadi tasawuf itu tujuannya sebetulnya bukan untuk uzlah. Uzlah itu adalah proses saja. Sebagaimana Kanjeng Nabi dulu uzlah dalam periode tertentu, tapi tujuan akhirnya kan bukan uzlahnya. Karena kalau Kanjeng Nabi uzlah terus di Gua Hira, ya kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Mungkin Kanjeng Nabinya sendiri menikmati kesyahduan uzlah, tetapi manusia yang lain kan tidak dapat apa-apa. Sebagaimana
ada seorang sarjana yang riset terus tapi tidak pernah menulis laporan. Buat apa? Ada sarjana, ada dosen riset terus tapi tidak pernah bikin laporan. Ya risetnya menarik, mengasyikkan buat dosen itu, tapi orang lain nggak dapat manfaat. Jadi tujuan akhir tasawuf adalah tajalli. Tajalli itu artinya adalah nampak. Tuhan nampak kepada orang itu dan kemudian orang itu memberikan manfaat. Itulah tujuan akhir tasawuf pada dasarnya. Jadi tasawuf tujuan akhirnya adalah memberikan manfaat kepada orang banyak, bukan uzlah seterusnya. Karena itu Al-Ghazali itu uzlah ada akhirnya. Setelah beliau uzlah, meninggalkan uzlah, kembali kepada daerahnya, yaitu di kota Tus, mendirikan pesantren, dan di sana beliau mengarang kitab Ihya dan mengajarkan kitab Ihya. Jadi kitab Ihya itu lahir melalui proses uzlah itu, dan beliau nggak punya buku itu. Jadi bayangkan nulis kitab setebal itu tanpa ada referensi yang ada di depannya. Kenapa? Karena semua udah dihafal. Berkat apa? Perampok. Jadi kalau seandainya Al-Ghazali nggak pernah dirampok, mungkin nggak ada kitab Ihya mungkin. Atau mungkin ada kitab Ihya tapi lain, apa itu apa namanya, lain mau apa, lain hasil akhirnya ya. Jadi tasawuf menjawab persoalan sosial itu melalui tajalli. Dalam pengertian ketika sudah selesai proses tahliyah lalu tajalli. Nah, pada level tajalli itu tasawuf memberikan solusi. Nah, kalau kita tarik dalam tema ini, tema kita ini kan soal integrasi ilmu kan. Kalau ilmu itu ada pembagian dua tadi itu, bagaimana integrasinya? Bagaimana integrasinya itu? Nah, integrasinya itu kalau memakai pandangan tasawuf adalah seperti ini ya. Inti daripada teori mengenai pengetahuan itu adalah yang disebut dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang ujungnya adalah ma'rifah. Ma'rifah itu artinya kita tahu tentang siapa, apa asal usul kita dan kemana kita akan menuju. Itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu pengetahuan gnostik. Gnostik itu artinya pengetahuan rohani tentang tujuan akhir kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengetahuan itu ujungnya bukan ma'rifah, itu bukan pengetahuan, kira-kira begitu. Meskipun itu pengetahuan yang labelnya agama. Misalnya ilmu itu namanya ilmu syariah ya, prodinya prodi apa namanya, hukum warga Islam misalnya kan. Tapi kalau pengetahuan ini tidak sampai kepada ma'rifah, sebetulnya itu bukan ilmu ya, itu informasi saja ya. Sementara ilmu yang masuk dalam kategori ulum akliyah tadi itu, pertanian, kedokteran dan segala macam, meskipun namanya bukan ilmu agama, tapi kalau ujungnya ma'rifah, maka sebetulnya dia adalah ilmu gitu. Jadi sebetulnya integrasinya itu bukan integrasi dalam pengertian ilmu itu disatukan, tetapi sebetulnya integrasinya itu melalui nilai dan semangatnya. Nilai ilmu itu makrifahnya sebetulnya. Dan ini menurut saya dimensi yang bagi saya sangat radikal kalau kita letakkan dalam konteks pengetahuan modern. Karena pengetahuan modern itu tujuan akhirnya bukan makrifah. Dalam konsepsi modern di barat, ilmu yang sekuler ya, ilmu itu adalah tujuan akhirnya manipulasi kepada alam. Jadi ilmu itu kan dalam konsepsi barat, ilmu itu adalah mempelajari pola hukum alam.
Jadi kita melihat, mengobservasi alam ini, kemudian mencari hukum-hukum yang mengatur fenomena alam. Setelah kita ketahui hukum-hukum alam ini, kita pakai hukum alam ini untuk memanipulasi, dalam pengertian memakai alam untuk tujuan kita. Jadi tujuan akhir ilmu dalam konsepsi ilmu pengetahuan modern di barat adalah manipulasi alam, rekayasa, engineering. Itu konsepsinya, engineering. Nah, konsepsi seperti ini sekarang dominan di perguruan tinggi modern, dan saya khawatir juga sudah mulai masuk ke dalam IAIN maupun perguruan tinggi Islam, ya, karena ini konsepsi ini dominan sekali di seluruh dunia. Konsepsi pengetahuan sekarang ini adalah konsepsi pengetahuan sebagai manipulasi alam. Nah, di dalam konsepsi Al-Ghazali nggak begitu. Ilmu ujungnya adalah ma'rifah, bukan manipulasi, bukan engineering. Tetapi ini bukan berarti bahwa engineering itu diharamkan. Nah, ini juga salah konsepsi, karena kan sering kali kan orang mengatakan Al-Ghazali itu sumber kemunduran Islam karena mengajarkan ilmu itu ma'rifah saja, tidak ada unsur engineeringnya, sehingga dunia Islam mundur. Bukan begitu. Yang dimaksudkan itu adalah engineering jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ma'rifah. Saya berikan contoh yang lain sebagai perbandingan ini, ya. Saya dalam kitab Tahafutul Falasifah itu punya suatu teori mengenai kausalitas. Kausalitas, sebab akibat, itu fondasi sains modern. Kenapa ada ilmu? Kenapa ilmu itu mungkin terjadi, terutama ilmu alam? Karena ada namanya hukum kausalitas. Karena kalau tidak ada hukum kausalitas, tidak ada pengetahuan modern ini. Misalnya ilmu fisika itu bisa muncul karena ilmuwan percaya bahwa alam ini itu diatur oleh hukum sebab akibat. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan Al-Ghazali nakal sekali. Ambil contoh misalnya, kalau ada api dan kapas didekatkan ke api, terbakar. Terbakarnya kapas itu karena apa? Karena api, karena ada hukum alam yang mengatur proses pembakaran, ya. Atau karena, nah ini pandangan Al-Ghazali, atau karena Allah menaruh kekuatan tertentu di dalam api untuk membakar kapas ketika kapas didekatkan kepada api. Jadi saya ulang, ya, kalau ada kapas didekatkan ke api, terbakar kapasnya, itu keterbakaran ini, itu penjelasannya gimana? Apakah karena apinya, atau karena Allah meletakkan kekuatan tertentu kepada api untuk membakar kapas, atau dua-duanya? Nah, ini pertanyaannya, ini filosofis ini. Nah, kalau kata Al-Ghazali, ini ajaran akidah Asy'ariyah ini. Ini akidah Asy'ariyah. Di dalam akidah Asy'ariyah itu persepsinya begini. Kapas terbakar oleh api itu karena dua proses kausalitas. Ada kausalitas tingkat pertama, ada kausalitas tingkat kedua. Kausalitas tingkat pertama adalah api membakar kapas itu karena penyebab yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan hukum di dalam api untuk membakar kapas. Jadi hukum alam itu ada, tetapi hukum alam itu ada tidak dengan sendirinya, tetapi hukum alam itu ada karena ada yang mengadakan.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kausalitas pertama itu adalah kausalitas yang bersifat ketuhanan, itu akidah. Kausalitas tingkat kedua adalah kausalitas yang sifatnya saintifik, yaitu hukum alam. Ada proses kimiawi yang terjadi ketika api didekatkan kepada kapas, lalu terjadi terbakaran itu. Nah, ini kausalitas tingkat kedua. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali, dua-duanya penting. Ada kausalitas ilahiyah, ada kausalitas yang bersifat alamiah, yang bisa dijelaskan melalui ilmu fisika. Nah, di dalam konsepsi ilmu modern, kausalitas tingkat pertama ini dinihilkan, nggak penting, karena itu bukan pertanyaan ilmiah. Nah, di sini masalahnya. Jadi menurut saya relevansi pandangan Al-Ghazali dalam melihat hubungan antara ilmu dengan ulum syariah dengan ulum akliyah adalah Al-Ghazali mengenalkan dua jenis teori kausalitas, kausalitas ilahiyah dan kausalitas alamiah. Berbeda dengan pengetahuan modern. Pengetahuan modern melihat kausalitas melulu kausalitas yang sifatnya alamiah. Nah, ini dalam pandangan Al-Ghazali bertentangan dengan akidah Islam, itu yang harus ditolak. Hukum alamnya sendiri, ilmu fisikanya sendiri tidak boleh ditolak, karena ilmu fisika netral. Ilmu fisika itu apa sih? Ilmu fisika kan ilmu yang sekedar menjelaskan hukum alam bagaimana bekerja. Yang ditolak oleh Al-Ghazali melalui rumusan akidah Asy'ariyah dia adalah persepsi yang mengatakan bahwa satu-satunya kausalitas adalah kausalitas alamiah, bahwa hukum alam sudah bisa menjelaskan sendiri segala hal tanpa intervensi Tuhan. Itu yang ditolak. Al-Ghazali mengatakan Tuhan adalah pencipta hukum alam. Nah, ini kalau diletakkan dalam konteks perguruan tinggi kita, ya, dalam komunitas ilmiah, relevansinya adalah begini. Dan menurut saya ini penting, karena tantangan sekarang ini, tantangan akidah terbesar umat Islam sekarang ini menurut saya adalah munculnya sains sebagai kekuatan dunia yang luar biasa powerful. Sekarang ini yang disebut dengan sains modern itu luar biasa mengesankan dan mengagumkannya. Karena sains modern itu memang dahsyat, ya, dahsyat sekali. Keberhasilan sains modern untuk menyelesaikan banyak hal itu luar biasa. Sekarang ini misalnya orang sudah tidak berbicara lagi mengenai soal manusia itu bisa sembuh dari penyakit kanker. Penyakit kanker itu sooner or later akan bisa diatasi. Pertanyaan sains sekarang adalah bagaimana manusia bisa hidup abadi. Sekarang ini ada proyek dunia, ada proyek para saintis dari berbagai negara. Proyek tujuannya adalah mencari keabadian. Jadi bukan lagi mengatasi penyakit, itu sudah enteng itu. Penyakit itu ya memang ada, ya, penyakit-penyakit yang belum bisa ditemukan obatnya, tapi itu cepat atau lambat akan ketemu. Penyakit yang belum bisa ditemukan obatnya adalah mati. Mati itu bagaimana diatasi? Itu salah satu sains modern sekarang itu sudah sampai ke sana. Bagaimana mengatasi kematian? Karena ini salah satu sumber ketakutan manusia yang paling ultimate, paling tinggi, itu takut kepada kematian. Karena itu harus diatasi. Dan sekarang proyek sains modern adalah mencari keabadian. Karena itu sekarang ini ada yang disebut dengan proyek namanya transhumanism. Jadi melampaui manusia. Manusia bisa hidup abadi. Itu
sains modern itu luar biasa mengagumkan. Nah, cuma masalahnya adalah orang yang kagum pada sains itu bisa kemudian mempertanyakan akidahnya. Kalau sains begitu berhasilnya, dan selama ini sains bekerja tanpa campur tangan agama, apa gunanya agama? Kira-kira kan begitu kan? Kira-kira kan begitu. Ini pertanyaan akidahnya itu. Kalau sains begitu sukses mengatasi segala hal tanpa melibatkan agama, apa gunanya agama? Makanya ada seorang saintis besar Inggris namanya Stephen Hawking yang terkenal itu dengan bukunya yang larisnya luar biasa kayak kacang goreng. Judulnya adalah A Brief History of Time, ya, sejarah singkat mengenai waktu. Kemudian disusul dengan buku keduanya yang juga laris luar biasa, judulnya Grand Design. Stephen Hawking mengatakan bahwa alam ini itu bekerja melalui hukum-hukum yang independen, tidak membutuhkan keterlibatan Tuhan di dalam dirinya. Itu pandangan Stephen Hawking. Nah, sekarang ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam dan umat agama manapun, karena semua sama, tantangannya adalah menghadapi kesuksesan sains modern yang begitu luar biasa mengagumkan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa sains bisa bekerja sendiri tanpa mengandaikan adanya intervensi Tuhan. Nah, di sini relevansi dari akidah Asy'ariyah ala Al-Ghazali dalam bentuk tadi itu, teori kausalitas dua lapis, kausalitas ilahiyah dan kausalitas alamiah. Ini penting banget. Ini tantangan yang harus kita hadapi ke depan itu di sini. Makanya sekarang ini banyak anak-anak muda itu yang terpukau kepada sains, kemudian ya nggak percaya kepada agama atau itu sudah mulai banyak muncul itu. Nah, di sini Al-Ghazali menjadi relevan itu ya. Apakah Al-Ghazali apologetik? Ya, dalam beberapa hal apologetik. Ya, apologetika itu penting, ya penting sekali. Tapi dalam beberapa hal yang lain Al-Ghazali tidak apologetik, tapi cukup genuine, ya, cukup genuine pikiran-pikirannya. Sekarang ini salah satu tantangan terbesar dalam bidang akidah sekarang ini bagi anak-anak muda adalah tadi itu, tantangan kesuksesan sains. Dan itu sudah pernah dikatakan Al-Ghazali sudah sejak abad 10 Masehi dalam kitab Tahafudul Falasifah dan dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Al-Ghazali mengatakan begini, ilmu fisika itu ilmu yang netral, monggo pelajari, nggak apa-apa. Cuma hati-hati kepada dua hal. Yang pertama, ini wanti-wantinya Al-Ghazali. Yang pertama, jangan sampai orang punya pandangan bahwa karena ilmu fisika itu bukan ulum syariah yang sumbernya bukan dari wahyu, maka ilmu ini tidak punya validitas. Ini pandangan orang beragama yang kolot, ya, yang memandang bahwa karena sebuah ilmu itu tidak bersumber dari wahyu, dengan sendirinya ilmu itu tidak punya posisi yang valid, karena dia merasa bahwa ilmu yang valid hanya ilmu yang bersumber dari wahyu. Karena itu ilmu fisika, tabiiyat tadi itu tidak perlu dipelajari orang Islam. Orang seperti ini, kata Al-Ghazali, itu membahayakan agama. Itu kata beliau begitu dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Orang yang punya pandangan bahwa karena sebuah ilmu tidak bersumber dari wahyu maka tidak boleh dipelajari, orang seperti ini membahayakan Islam lebih daripada orang kafir sebetulnya. Karena dia orang seperti ini akan, karena dia orang beragama dan menggunakan dalil agama, membuat kesan seolah-olah belajar ilmu yang non syariah itu tidak ada gunanya.
itu betul-betul menimbulkan bahaya banget, bisa menimbulkan kemunduran Islam. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, kata Al-Ghazali, jangan sampai karena ilmu tabiiyat itu begitu meyakinkan, karena kan ilmu tabiiyat itu kan proses bekerjanya itu kan observasi data-data alam, data-data alamiah. Misalnya sampai mengobservasi observasi misalnya perilaku cuaca misalnya, ya, ilmu tentang meteorologi, ya, mengamati perilaku cuaca, kemudian sampai menyimpulkan hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukum cuaca itu adalah hukum-hukum yang pasti, karena itu hukum-hukum yang memang diciptakan oleh Allah untuk mengatur alam. Hukumnya sendiri pasti, tetapi jangan sampai Anda punya pandangan, punya asumsi bahwa karena ilmu yang diajarkan oleh para fisikawan itu begitu meyakinkan, maka sampean berkesimpulan semua hal yang dikatakan oleh fisikawan itu pasti benarnya. Itu juga bahaya. Itu kan sama dengan misalnya sekarang ini, karena orang itu sudah bertitel doktor, maka apapun yang dikatakan oleh doktor, termasuk hal-hal di luar bidang keilmuannya, nilainya juga doktor. Kan gitu, orang desa itu kalau melihat dulu di desa saya, kalau ada doktor itu, misalnya doktor fisika, itu kalau sudah dikenal doktor, walaupun dia doktor dalam bidang fisika, ya ditanya soal agama, soal pertanian, soal perdukunan, soal semua hal ditanyakan kepada dia. Karena kalau istilah doktor itu, orang doktor itu sudah ya doktor, semua hal tahu gitu loh. Padahal kan dokter itu ya dokter dalam bidang fisika. Kalau di luar fisika ya dia anak SD kan. Nah, itu yang diwanti-wanti Al-Ghazali. Jangan sampai karena sampean terpukau kepada ilmunya para fisikawan, para ahli kimia, para ahli biologi. Memang kalau menyangkut ilmunya sendiri, dasar-dasar keilmuan mereka kokoh. Tapi tidak berarti semua yang dikatakan orang ahli biologi itu semua kokoh dalilnya, termasuk dalam hal-hal di luar ilmu biologi. Itu jebakan dalam belajar ilmu tabiiyat, kata Al-Ghazali. Pertama, jebakannya adalah jebakan datang dari orang beragama, yaitu yang memandang ilmu ini karena tidak bersumber dari wahyu maka tidak punya nilai, nggak usah dipelajari. Itu salah. Yang kedua, karena ilmu ini begitu kokoh dalilnya, maka ilmu ini orang yang ahli dalam bidang ilmu tabiiyat kalau berkata mengenai apapun orang percaya. Itu juga salah itu. Kalau mau diterapkan dalam konteks tadi itu Stephen Hawking, hanya karena Stephen Hawking ini ilmuwan besar dalam bidang astrofisika atau astronomi atau fisika teoritis, ya, maka segala hal yang dikatakan oleh Stephen Hawking itu pasti benarnya, termasuk tadi itu pernyataan dia bahwa Tuhan tidak dibutuhkan di dalam proses bekerjanya alam itu. Itu perkataan dia yang di luar kapasitas keilmuan dia. Iya. Karena itu belum tentu yang dikatakan dia itu benar. Sejauh dia mengatakan hal yang terkait dengan kompetensi ilmunya, kita percaya. Tapi kalau dia berkata tentang sesuatu yang di luar kompetensi ilmunya, kita harus pertanyakan. Itu kata Al-Ghazali. Jadi dia mengajarkan kita untuk bersifat kritis kepada ilmu-ilmu yang selama ini kita anggap ilmu yang saintifik. Ilmunya sendiri saintifik, tapi beberapa hal di luar ilmu ini yang berkaitan dengan itu yang tidak saintifik. Itu yang harus kita kritik. Ini agak rumit, nggak tahu paham atau nggak paham saya. Pokoknya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan hal ini, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.